Oke, selamat siang Bapak Ibu. Ngantuk? Enggak ya? Ngantuk. Coba gerak-gerak dikit, gerak-gerak. Yang depan pijet, yang belakang pijet teman yang di depan. Ini jam-jam lapar, ya, jam-jam panas juga. Tapi kita berdoa ada tiang awan. Ya, pijet-pijet depannya dikit-dikit. Biar melek. Yang mau pipis boleh, ke toilet boleh. Ya boleh, tapi harus balik lagi. Bapak Ibu, saya akan bicara, saya dikasih tema hari ini bicara tentang responsibility. Responsibility bicara tentang tanggung jawab. Bapak Ibu pernah dengar Ibu Panglima bilang begini, kalau kamu tukang beca, kamu ngomongin siapapun atau komen tentang apapun, ya, itu ndak terlalu berdampak. Sekalipun kamu maki-maki gitu ya, maki-maki misalnya Trump gitu ya, maki-maki Trump presidennya Amerika. Wah, Trump goblok, dalam nama Yesus nggak begitu. Tapi maki-maki begitu nggak akan ada apa-apa. Kenapa? Tukang beca, ya kan? Tapi kalau kamu Prabowo, ya, seorang presiden Indonesia, terus tiba-tiba keluarkan statement seperti itu, kira-kira ujungnya apa? Perang. Betul Bapak Ibu. Dan saya coba cari untuk memberikan contoh ke Bapak Ibu, raja-raja yang salah sikap, salah ngomong banyak banget sampai saya akhirnya tutup. Saya bilang udahlah, enggak usah lah. Karena banyak banget ternyata para pemimpin bangsa-bangsa atau mulai dari kerajaan-kerajaan yang mereka itu mengalami yang namanya perang atau mengalami apapun masalah dalam negara mereka, bangsa mereka, hanya disebabkan oleh salah hati, salah bicara, ataupun ya salah buat keputusan. Dan itu semua bicara apa? Tanggung jawab. Secara individu, secara personal, kita punya yang namanya tanggung jawab pribadi Bapak Ibu. Tadi semua kalau Bapak Ibu dengarkan dari tadi yang pertama, sebenarnya kita itu sedang mau bicara kepada para raja yang namanya nilai utama seorang raja. Dan kita punya dua skup. Satu sebagai individu, Bapak Ibu ambil kunyah untuk individu, untuk Bapak Ibu sendiri. Tapi yang kedua, tugas raja adalah kita nggak hidup buat diri kita sendiri. Kita nggak hidup buat diri kita sendiri. Tujuan dari semua tadi pemimpin sebelum saya, benar 4 ya, 4 pemimpin sebelum saya tadi, intinya kami ini mau memberikan sebuah dasar karena sebuah tanggung jawab. Sebuah mahkota, kedudukan tanpa tanggung jawab akan membuat orang itu jadi tiran, Bapak Ibu. Betul? Dia akan memimpin dengan bengis. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu contohkan sekarang, negara mana yang kurang lebih kayak gitu? Walaupun pasti kita tahu mereka punya alasan. Tapi intinya kita ngerti. Mungkin Bapak Ibu bilang, Bu, saya ini bukan pemimpin perusahaan. Saya ini juga enggak punya gereja, enggak punya persekutuan doa. Tapi setidaknya Bapak Ibu adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas hidupmu atau keluargamu. Amin. Apa yang kau lakukan akan menjadi sebuah barometer yang akan terjadi terhadap keluargamu, anakmu. Mereka akan lihat contoh itu. Mereka akan lihat pathway-mu. Kita sering belajar TPU. Apa yang orang tua kita lakukan, dan bahkan seringkali ya, cara orang tua kita mendidik kita, kita juga didik anak kita seperti orang tua kita didik kita. Kenapa? Karena itu yang kita lihat. Tapi hari ini saya mau bicara tentang satu hal yang namanya responsibility. Satu sisi tolong terima ini untuk aplikasikan dalam hidupmu secara pribadi. Tapi yang lainnya, Bapak Ibu ada di kapal ini kapal intermit, ini kapal arbitrase. Kapal jembatan, kapal lompat Bapak Ibu. Satu kali waktu itu saya ingat, saya ini baru pulang dari New Zealand, landing dari New Zealand, Sersugi juga baru landing. Tiba-tiba pemimpin raja pergi semua. Pak Joshua pergi ke mana ya waktu itu ya? Swiss dengan Ibu Kian, Ibu Irene. Kemudian pokoknya pada pergi semua. Tiba-tiba saya nongol, gak ngerti apa-apa, setelah 3 minggu tiba-tiba bilang gini, pimpin sidang ilahi, pimpin doa 15 jam. Lah ini bahasa opo?
baru landing, ya kan? Kemudian mesti pimpin itu. Dan ketika selesai, belum lagi loading apa-apa, tiba-tiba kapal. Saya deg-degan. Kenapa? 15 April kami berangkat ke Israel. Jangan sampai setelah 15 April. 15 Juni, sorry. Soalnya Bu Fania barang saya berangkat. 15 Juni kami berangkat. Dan hati saya deg-degan. Jangan sampai pada saat 15 Juni atau 21 Juni. Kenapa? Mau ikut. Kenapa? Ngerti tanggung jawab. Hari itu saya baca sebuah cerita. Bapak Ibu bisa buka sama-sama. Kita belajar dari cerita ini. Salah satu yang Alkitab catat, bahkan Tuhan sangat marah. Di dalam 1 Raja-Raja 12. Dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 30. Bunyinya begini, 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 30. Bapak Ibu sudah dapat ya, saya bacakan. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah, sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain di tempatnya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Bapak Ibu, dari seluruh cerita di Alkitab, salah satu yang menjadi kekejian yang Tuhan paling tidak suka adalah Yerobeam ini. Kisah ini. Kenapa? Karena dia menyebabkan umat Tuhan menyembah Allah lain. Dan terus dicerita, kalau Bapak Ibu baca, banyak kali ketika bicara tentang raja-raja selalu diceritakan dia mengikuti kejahatan Yerobeam. Dia mengikuti kejahatan Yerobeam. Ini menjadi barometer kejahatan. Seorang raja yang tadinya bukan siapa-siapa diangkat oleh Tuhan, tapi tidak ngerti tanggung jawab. Yang terjadi tiran, Bapak Ibu. Dan cerita ini banyak kali terjadi. Alkitab mencatat sangat banyak. Ada Saul, ada Rehabeam. Dan kita harus ngerti, ini arbitrase. Arbitrase tidak pernah satu arah. Selalu ada yang namanya respon kita seperti apa. Kita mau jawab apa? Kita mau tanggapi apa? Waktu saya cari kata tanggung jawab dalam bahasa Hebrew, gak ada satu kata yang bisa menggambarkan tanggung jawab. Gak seperti yang lain, integrity ada satu kata Hebrew-nya, yang lain ada satu kata. Tanggung jawab gak punya. Karena tanggung jawab itu gak pernah bisa berdiri sendiri. Dia gabungan dari moral, dia gabungan integritas, dia gabungan semuanya. Karena sebenarnya dia adalah ujung eksekusinya. Dan saya mencatat ada setidaknya 7 hal yang saya dengan cepat akan jelaskan, sebutkan ke Bapak Ibu yang Tuhan ajarkan, Tuhan ceritakan untuk kita belajar para raja. Yang namanya responsibility yang pertama, yang kita harus pegang baik secara pribadi maupun ketika kita ngerti. Jadi seperti tadi saya bilang ya, sebagai individu tapi juga sebagai raja-raja. Artinya apa? Loh, kita di kapal ini menetapkan buat 7 tahun loh. Bu, saya enggak punya perusahaan, enggak masalah. Kita menetapkan buat Indonesia. Ibu Panglima bilang ini berapa benua? 7 benua, 7 samudra. Dan kita dikasih kesempatan ini. Ini kesempatan yang mungkin enggak bisa ulang lagi. Yang Ibu Panglima selalu bilang apa? Menentukan 10 tahun ke depan, nak. 10 tahun ke depan. Jadi yang tadi tidur di lorong dan sebagainya, buat saya ini harga murah. Karena ini menetapkan 10 tahun ke depan. Lebih baik bayar sekarang daripada 7 tahun kesesakan. Betul? Amin.
Jadi semuanya ayo ucap syukur. Yang pertama, kita punya tanggung jawab terhadap Tuhan. Responsibility before God. Ini sifatnya apa? Perjanjian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya perjanjian sama Tuhan, syaratnya apa? Ini udah pelajaran lama nih. Pertama apa? Harus dewasa, betul? Harus punya KTP. Nggak bisa satu pihak melakukan tanggung jawab, pihak lainnya nggak melakukan. Perjanjiannya batal. Jadi yang namanya perjanjian harus dua-dua melakukan bagiannya. Itu namanya tanggung jawab. Dari pihak Tuhan, aku angkat, ngerti tanggung jawab. Lakukan bagianmu. Kerjakan bagianmu. Tuhan kerjakan bagiannya. Waktu kita mau ke kapal, Ibu Panglima bilang apa? Urusi urusan Tuhan. Tuhan urusi bagianmu. Tapi urusi dulu loh urusan Tuhan. Beresin dulu loh urusan Tuhan ini loh. Yang kedua, duty to God and people. Tugas kepada Tuhan dan kepada orang-orang. Bapak Ibu kita ada di kapal ini, yes kami mau Bu karena unit saya suruh saya ikut, no. Itu netes doang Bapak Ibu. Tapi isi karena aku mau melakukan buat Tuhan. Dan aku tahu tidak ada satupun di antara raja di sini yang Bapak Ibu kurang otoritas, nggak ada. Karena ayatnya dari Kejadian Bapak Ibu baca, semua bicara otoritas dari Tuhan. Yang kedua bicara tugas dari Tuhan. Seorang raja bukan hanya seorang penguasa, tapi juga seorang pemimpin yang melayani. Nah ini, kalau kita bicara tugas kepada Tuhan dan tugas kepada manusia, raja ayatnya bilang apa? Engkau mau jadi pemimpin, engkau harus melayani. Siapa yang mau jadi terbesar harus mau jadi yang terkecil. Ayo para raja, makanya Pak Joshua bilang tugas raja apa? Gak boleh ngomel. Gak boleh ngomel. Kenapa? Ini loh. Duty to God, duty to people. Ya, lihat sampah di sekitarmu, ambillah. Bapak Ibu coba ya bayangkan ya, kalau yang ngambil sampah, maaf para CS biasa enggak? Biasa karena CS ya tugasnya ya. Kalau yang ngambil sampah raja siapa Charles kayak ya atau siapapun, beda enggak? Nah lihatlah dirimu seperti itu. Di dalam ruangan tidurmu ada yang ngomel, berdirilah sebagai raja dan berkata, tenang aja, gak lama lagi. Kamu butuh apa? Puyeng-puyeng nih, aku punya obat angin, tolak angin, kasih. Berdirilah sebagai raja, berfungsilah. Yang ketiga, itu adalah stewardship. Stewardship in power. Bigger power, bigger self-control and wisdom. Semakin besar kekuatan, maka bukan bikin kita semakin sombong, tapi harus bikin kita semakin rendah hati. Semakin punya yang namanya pengendalian diri dan wisdom. Raja bertanggung jawab menggunakan kekuasaannya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk menjaga keadilan dan keseimbangan. Salah satu orang di Mahanaim Bapak Ibu ya, yang ini jangan cerita-cerita orangnya lagi pulang, yang buat saya jatuh cinta ya, selain suami saya ini ya, maksudnya ya bukan suami saya, adalah Pak Joshua. Kenapa? The most righteous person yang saya pernah kenal di Mahanaim. Buat saya ya, righteous banget. Dia bisa ngomong dengan yang gede, dia bisa ngomong dengan yang kecil. Jadi menurut saya memang panggilannya pilar dulunya tapi jadi raja itu benar. Karena saya bisa lihat righteousnya. Bapak Ibu pernah ketemu Pak Joshua, pernah gak gini? Jangan jalan sebelah saya. Dia akan bilang, kenapa Pak? Kenapa Bu? That's the true king. Righteous. Yang keempat, namanya moral integrity. Ya ini tadi integritas sudah dibahas Bu Melinda ya, saya nggak bahas banyak lah ya. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Nah belajar para raja bertanggung jawab terhadap keputusan kita. Kalau salah jangan bukan saya, dia. Itu nggak tanggung jawab. Kalau salah bilang maaf saya salah. Ya maaf saya salah.
Iya tapi kamu gini-gini, kamu ini saya. Iya maaf saya salah, apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki situasinya? Maaf saya salah. Raja, jangan males minta maaf. Ya, jangan malas minta maaf. Integrity juga bicara sorry, maafkan saya. Yang kelima, legacy and vision. Raja nggak hidup untuk dirinya sendiri. Raja nggak cuma hidup buat masa sekarang. Dia bicara legacy dan bicara masa depan. Vision. Harus punya. Bukan cuma secara skup besar, tapi Bapak Ibu sebagai bapak keluarga, ibu keluarga. Apa planmu untuk anakmu? Apa planmu untuk keluargamu? Apa planmu untuk pelayananmu? Punya visi, punya legacy. Bapak Ibu mungkin ada dalam satu unit, engkau punya yang namanya visi secara korporat. Pertanyaannya sekarang, yes secara korporat ada. Pertanyaannya, secara pribadi punya enggak? Ayo punya itu. Yang keenam, dua terakhir sebelum saya selesai. Accountability above privilege. Nih, semua orang suka mendapat fasilitas, betul? Tadi Bu Esther bilang, siapa yang mau tuker? Itu kan fasilitas ya. Siapa yang mau tuker tuh? Yang kamar-kamar mandi sama yang gak mau. Ya menurut saya juga gak bisa dipaksa. Tapi bagaimanapun itu adalah sebuah privilege. Menjadi raja bukan tentang mau dilayani dan kemewahan. Bukan tentang mau yang enak. Tapi itu bicara juga tentang menanggung jawab kebutuhan orang lain. Berdiri teguh dalam krisis dan bahkan menerima kesalahan dan apabila terjadi kesalahan sekalipun bukan raja yang melakukannya. Raja equalnya dengan apa? Pemimpin. Bapak Ibu harus belajar menerima sesuatu yang bahkan bukan engkau yang buat salah. Tapi belajar berkata, ya saya perbaiki. Ya tanggung jawab saya. Terakhir ketujuh. Namanya reliability. Artinya apa? Raja harus bisa diandalkan dan dapat dipercaya. Raja gak bisa suka gosip. Gak bisa. Raja harus bisa dipercaya dan diandalkan. Tanggung jawab ini adalah inti yang mengubah seseorang, tadi yang saya bilang, dengan mahkota menjadi raja sejati. Ini yang membedakan kepemimpinan dari tirani, pelayanan dari keegoisan, dan warisan dari sekedar aturan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian singkat saya. Hari itu saya ke bagian negara Irlandia, Bapak Ibu. Unit saya ke bagian Irlandia, saya berangkat dengan tim, kami berlima ke Irlandia. Peperangannya alot, kenapa? Nggak tahu kenapa di Eropa itu semua negara rata-rata sudah didatangi, Irlandia enggak pernah. Pak Agung pernah hampir ke sana, tapi nggak jadi. Jadi waktu itu perang Irlandia, saya tahu ini perang alot sekali gitu. Intinya saya nggak mau cerita Irlandianya. Intinya kami selesaikan Irlandia dari ujung sampai ujung. Waktu itu kami selesaikan dari ujung sampai ujung semuanya waktu itu. Dan kemudian setelah itu kami harus terbang ke UK, gabung dengan Pak Luki dan Bu Ella. Karena mereka perang di UK hari itu. Dan ada Pilar, Pak Luki Pilar, ada Bu Ella mempelai dan saya raja. Hari itu kami perang, bayangkan ya, setelah 10 hari perang di Irlandia non-stop. Jadi caranya gak gini Bapak Ibu, booking hotel, pergi, balik hotel, gak gitu. Jadi rumah kita adalah mobil, kita sewa mobil, di mobil itu koper kita semuanya, sampai titik mana berhenti ya cari penginapan di situ. Ada satu waktu bahkan kami itu gak dapat hotel Bapak Ibu. Dan kami harus tidurnya di mana? Tidur di mobil dengan -4. Karena tidak ada hotel, hari itu ada apalah dan sebagainya saya lupa. Intinya adalah kami setelah 10 hari kami terbang ke UK. Ke UK gabung dengan Pak Luki, gabung dengan Bu Ella. Hari itu Pak Luki kasih saya tugas, gini. Perangmu adalah Edinburgh Castle. Itu adalah istananya Inggris ya. Dan itu waktu itu Charles itu baru dinobatkan. Dan di situ tempat ditaruh jubahnya, tongkatnya dan sebagainya. Dan hari itu saya mau ke sana dan ibu sudah wanti-wanti ke sana gitu. Waktu kami datang, ternyata semua itu tiketnya udah habis. Tiketnya sudah habis sampai 3 hari ke depan.
Sampai 3 hari ke depan tiketnya sudah habis. Boxnya bilang udah nggak ada dan harus online. Saya coba nego, ya kita coba nego. Ada 2 pintu, pintu depan masuk, pintu belakang. Saya coba nego, saya bilang boleh nggak saya dari Indonesia, saya mesti masuk dan sebagainya. Dan orangnya bilang nggak bisa, kamu harus booking lagi. Dan waktu dibuka itu 4 hari lagi baru bisa masuk. Saya bilang Pak Luki, Pak ini nggak, ini loh Pak. Terus Pak Luki bilang lapor ibu. Saya lapor ibu Panglima, Bu tiketnya habis Bu. Dan Edinburgh ini sampai 4 hari nanti. Ibu bilang, Bet, kamu harus masuk gimana caranya? Karena Pak Petrus Agung 3 kali mau masuk, enggak masuk di situ. Sama alasannya, enggak dapat tiket. Gimana caranya? Ini raja-raja, ini bagian raja, kamu harus masuk. Saya bilang, siap Bu. Saya puter, saya cari jalan, saya tanya. Keliling saya tanya Bapak Ibu orang-orang yang turis-turis, mau ndak saya tuker tiketmu, saya bayar 2 kali lipat, saya bayar 3 kali lipat, ndak ada yang mau. Karena semua datang grup-grupan dari India, dari semua, dan mereka juga setelah itu harus pergi ke tempat lain. Saya bilang Tuhan gimana Tuhan, harus selesai ini tanggung jawab, ini raja, ini kerajaan. Dan hari itu Roh Kudus cuma bilang sama saya, kamu jalan ke depan. Kamu jalan ke depan, ada 2 pintu. Pintu pertama itu untuk masuk ke sana, pintu depan gate-nya yang paling depan di apa namanya tiket boxnya di depan untuk orang keluar. Tuhan bilang jalan ke belakang. Setelah 1 jam saya keliling cari tiket ini. Saya tanya Tuhan enggak ngomong. Tiba-tiba Tuhan bilang pergi ke pintu belakang. Saya pergi ke pintu belakang, ketemu 1 orang lagi ngobrol, penjaganya seperti security-nya gitu. Saya dengan tim saya, kami berdua, tapi Ibu Iin bilang hanya kamu yang masuk. Oke Bu, saya bilang. Saya ngobrol sama petugas ininya, saya bilang, saya dari Indonesia, saya mau masuk, ibu saya minta saya masuk. Saya bilang, saya harus masuk dan sebagainya. Dia bilang, dia belum jawab, tiba-tiba ada 1 perempuan di balik badannya belakang begini, tiba-tiba balik badan. Terus dia bilang, kamu mau masuk? Saya bilang, iya saya mau masuk. Terus dia bilang, 5 menit, dia bilang 5 menit sebelum kamu datang, ada orang balikin tiket masuk ke Edinburgh Castle karena dia nggak jadi, tiba-tiba anaknya sakit katanya, dan dia balikin ke saya. Dan Bapak Ibu untuk masuk Edinburgh itu harus ada jamnya. Kalau masuk jam 1 ya jam 1, nggak boleh lewat, nggak boleh lebih. Dan dia bilang ini tiket saya kasih ke kamu. Saya bilang aduh, saya peluk dia, saya bilang nama kamu siapa? Dia bilang namanya Sarah. Dan kemudian setelah itu saya saya doakan dia dan saya lihat jamnya. Jamnya Bapak Ibu persis jam saya terima itu adalah jam saya harus masuk. Seandainya 1 jam sebelumnya saya terima, saya enggak bisa masuk. Setelah itu saya enggak bisa masuk. Atau saya datang 1 jam sebelumnya ke orang ini, dia belum pegang tiketnya. Tapi saya mau bilang apa? Tanggung jawab, saya tutup dengan ini. Tanggung jawab itu artinya make things done. Buat semuanya selesai yang menjadi bagianmu. Baik yang pribadi maupun yang secara otoritas sebagai raja. Terima kasih. Oke.